Bersama lagi di Kupas Tuntas Gold, Maurits, analis finance dari Amarket. Kita akan membahas secara lengkap pola pergerakan gold pada hari ini. Rekan trader semuanya, seperti biasa, saya akan melanjutkan lagi, menganalisa lagi gold karena harus disadari dan tidak bisa dipungkiri bahwa gold adalah aset yang sangat seksi untuk bisa ditradingkan. Aset yang memang benar-benar membuat semua trader ingin sekali trading di aset ini. Trader semuanya, kita akan melanjutkan apa yang terjadi dari analisa harian kita pada hari ini. Seperti yang telah saya bilang barusan aja tadi siang, bahwa pergerakan gold hari ini memang semuanya pada prinsipnya melihat apa yang akan terjadi menjelang besok hari. Di saat rilis indeks harga konsumen, rilis inflasi, data inflasi Amerika. Pasar memang benar-benar hari ini dia wait and see, walaupun kecenderungan dolar masih tetap menguat, ya. Inilah yang bisa menjadi alasan bagaimana pergerakan akan terjadi ke depan. Dan kalau kita lihat hari ini ya rekan trader, kita lihat dengan jelas sini bahwa bagaimanakah pola pergerakan gold ya, seperti kayak kita lihat bahwa dengan adanya kenaikan yang sangat relatif dari indeks dolar Amerika membuat bagaimana penurunan yang sangat tajam terjadi pada gold. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, setelah tadi ya 3 jam yang lalu dia sempat turun sampai di level paling terendah, malahan di 1853. Sekarang ini gold dia coba untuk lebih naik lagi. Ya, dia mencoba untuk naik lagi dan saya bisa bilang bahwa harus hati-hati dengan pola pergerakan ini. Kalau menurut analisa saya, gold ini dia akan mencoba untuk naik menembus level di 1864 dulu. Dia akan mencoba sampai di situ, ya. Kalau dia bisa mencoba sampai di situ, artinya dia akan langsung menembus ke 1867. Tapi secara garis besar tendensi hari ini sudah mulai kelihatan arahnya kemana. Tapi kalau menurut saya, nanti masuk di pasar masuk di pasar Amerika, segala sesuatu bisa berubah. Karena di pasar Eropa, setelah dia menembus level paling terendah tadi, ya di seputaran 1853, sekarang dia mencoba naik. Dan saya sekali lagi mewanti-wanti buat rekan trader semua bahwa harap diperhatikan di saat pergerakannya menembus level ini rekan trader. Nah ini dia, ya, menembus level ini. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya ganti warna dulu. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena dari sinilah kita akan mengetahui arah pergerakan ke depannya itu seperti kayak gimana. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan ya, sahabat. Saya gambar dulu sekali lagi. Saya gambar dulu pola pergerakannya. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Nah, ya. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa kenaikan ini nanti dia ini akan coba naik sampai di level sini. 1863. Tapi saya masih tetap berprinsip bahwa kalau dia naik sampai di level sini, ya, oke, tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi dengan tendensi kenaikan yang paling tertinggi itu sampai di sini, ya. Tapi saya bilang sih kalau menurut analis saya, dia akan mencoba naik paling maksimal sampai di level sini. Setelah itu di 1864.00. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia akan berusaha turun lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun, ya bisa turun lebih dahsyat lagi. Mungkin penurunan yang paling dahsyat itu dia bisa sampai ke titik yang paling terendah di seputaran 1852.79. Ya, mungkin ya. Harap dipahami kata saya, mungkin ya. Jadi bisa saja. Nah, ini kalau dia bisa turun sampai di level sini, ya. Itu skenarionya, ya. Nah, tapi kalau seumpamanya, ini skenario pertama ya. Kalau skenario kedua, ini catat dulu nih. Kita nih bermain skenario semua nih, ya. Nah, ini skenario pertama. Oke.
Skenario pertama. Oke. Nah. Nah, di sini ya. Oke, skenario pertama. Nah, tapi bisa saja ya, dia akan berusaha naik sampai ke 1864 ya. Setelah itu dia akan menembus sampai level tertinggi di seputaran sini ya. Dia akan menembus sampai level tertinggi di seputaran 1867. Bisa saja rekan trader. Malah bisa lebih lagi. Nah, kayak saya bilang ini adalah skenario yang kedua. Ya, skenario kedua. Oke. Skenario 2. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader tetap diperhatikan dan terus diperhatikan ya. Ini skenario keduanya, ini saya kasih gambar ini dulu ya. Oke. Nah, saya kasih gambar ini. Oleh karena itu tetap diperhatikan. Jadi kuncinya itu bagaimana dia akan sampai di 1864. Saya masih bisa bilang dia akan naik terus ini. Dia masih bisa naik minimal sampai di 1864. Dia masih bisa naik rekan trader. Ya, setelah itu baru kita lihat masuk di pasar Amerika. Nah, dan kalau kita lihat rekan trader ya, ini pun juga ya, pergerakan dari gold ini memang benar-benar juga dilihat karena kemungkinan besar masih bisa saja dia terjadi pelemahan, karena kalau kita lihat di sini rekan trader ya, hawkish yang sementara ini dicanang-canangkan ya, karena memang Amerika lebih kebanyak pergerakan dari The Fed lebih mengarah ke hawkish ya. Dia ini akan menjadi penghalang bagi harga emas ya. Kita bisa lihat bahwa proses pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh The Fed akan membuat penopangan terhadap dolar Amerika, dan ini merupakan penghalang bagi gold ya. Kita bisa lihat bahwa hal ini terjadi bahwa di saat pembuatan kebijakan FOMC, Ketua The Fed Jerome Powell, dia menekankan bahwa kenaikan suku bunga tambahan untuk sepenuhnya dalam proses mengendalikan inflasi. Walaupun rekan trader ya, walaupun kalau rekan trader lihat statement yang dikeluarkan oleh The Fed itu, Jerome Powell awalnya ya tidak terlalu keras untuk menaikkan tingkat suku bunga, walaupun cuma 25 BP, tapi ya keadaan yang sekarang ini tidak ada pilihan lain bahwa akan menaikkan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, kita akan lihat hasil inflasi yang akan terjadi. Oleh karena itu, apabila memang akan menaikkan tingkat suku bunga, artinya rekan trader, gold ini tidak tertutup kemungkinan dia akan lebih turun lagi, lebih ke dasar lagi penurunannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di analisa mingguan saya kemarin ya, saya udah bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai di level 1832 rekan trader. Dan kalau kita lihat tendensinya juga, dia masih bisa turun rekan trader sampai ke 1830, setelah itu dia naik. Oleh karena itu, kita akan lihat hasilnya besok di saat nilai inflasi dikeluarkan, dan setelah itu kita akan lihat bagaimana pergerakan. Karena kalau kita lihat minggu ini berita-berita fundamental dari Amerika benar-benar sangat banyak. Oleh karena itu bisa sebagai dua mata sisi, penopang dolar Amerika atau bisa membuat pembalikan arah. Tapi apabila memang hawkish digaung-gaungkan, ya mau nggak mau dolar Amerika akan naik kan trader, dan akan lebih menekan pasangan-pasangan mata uang lainnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa sedikitnya memberikan tambahan informasi buat rekan trader semuanya. Akhir kata, kita akan mengupas dan kita akan menuntaskan permasalahan gold pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.